Ya. Oke, itu yang apa? Soal pertama ya, tinggal dikalikan saja 60 dikali 5. Oke, yang nomor 2. Nomor 2 gimana caranya? Pukul 6.50 pagi, Bu. 50. Pukul Ya, Bu, 6.50. 6.60, Bu. Nah, dia kan apa? Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jadi 1,8 kilometer. Nah, berarti apa? S-nya adalah 1,8 kilometer. Apa lagi katanya? Kecepatan sepedanya konstan. Berarti ini kita langsung connect-nya kalau konstan tuh V konstan tuh apa? GL V konstan GL B. Tulis. S 1,8 habis itu lagi S 1,8 V konstan. V konstan ini udah pasti dia GL D. Itu caranya, tanda-tandanya. Habis itu V-nya konstan sebesar 3 meter per second. Habis itu apa lagi? Dia masuk jam 7 pagi. Dia masuk jam 7 pagi. Nah, berarti apa? S sama dengan V kali T. Kali 1,8 tuh berarti kita harus ubah dulu ke meter. Berapa tuh? 1000 ya? 1.800. 100 meter. 3 meter per second. T berarti apa nih? 6 ya? 60 menit. 60 second. Bu. Iya. Ya 60. 600. 600, Bu. 600 600 second. second, Bu. Ya 600. Nah, ya kan ini nolnya 2 ya. Ya 600 second. 600 second sama dengan berapa jam itu? 1 jam 60. Berarti 1 jam kan 60 jam. second. Berarti dibagi 60. 10 jam. 10 menit. Jadi 10 menit, Bu. 10 menit. Sorry. 1 menit 60 second. Ya. Sorry. 1 menit 60 second. Berarti 10 menit. 10 menit, Bu. Nah, berarti jam 7 pagi dia harus nyampe. Berarti kurang aja lah. Berarti berapa tuh? Dia harus berangkat jam 6.50, Bu. 6.50, Bu. tambah 10 menit kan jadi jam 7 ya. 7 pagi. Dah. Oke, selesai nomor 2. Nomor berapa lagi? Nomor 3 berapa? Sebuah pesawat terbang lepas kecepatan 150 dari keadaan diam. Oke. Jika sebelum lepas landas pesawat yang melakukan GLBB, maka panjang pesawat, landasan pesawat adalah, nah ini berarti apa? GLBB. Nah, pesawat terbang lepas landas dengan kecepatan 150 dari keadaan diam. Nah, kalau rumus GLBB kan ada S sama dengan V0 tambah rumus GLBB kita kan ada 3. Yang pertama, rumus GLBB PT sama dengan V0 tambah AT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS. Di situ lagi S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, 3 rumus ini harus Anda hafal. Oke. Nah, habis itu kerja kita lagi
V0 tambah AT, VT kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2S. Dah, apa katanya? Sebuah pesawat terbang lepas landas dengan kecepatan 150 meter per sekon. Apa yang diketahui itu? Kecepatan awal. Ya, dia dari keadaan diam ya. Ini V0-nya adalah 0. nya adalah 0. VT-nya adalah 150 meter per sekon. Dia terbang 10 sekon. Nah, dari sini berarti Anda nanti dapat A-nya. Dapat A-nya, masuklah ke sini lagi, ke rumus yang ini kan. S-nya, V0-nya ini kan 0. Nah, jadi S sama dengan setengah. A-nya Anda dapat dari sini. T-nya T10 kan. Dah, coba kerjakan dulu. Berapa hasilnya? 750 75, Bu. meter, Bu. 50 meter, Bu. Nah, udah ngerti kan caranya? Dah, VT sama dengan 0 tambah T, VT-nya masukkan 150 ini, karena dia 0, dan di sini kan nanti dapat A, T 10 sekon. Ini kan matematika aja lagi kan. A-nya berapa dapat? 15. 15. Hanya 15 meter per sekon kuadrat, Bu. Masukkan A sini. S sama dengan setengah kali 15 kali 10 kuadrat. Dah, oke, saya. Dah, nomor apa lagi nih? Nomor 4. Nah, siapa yang bisa menggambarkan apanya? Diagram bebasnya lah dulu. Boleh yang enggak nomor 4 boleh juga. Nomor berapa dapat dulu? 4, 5, 6, 7. Yang ini nih gambar ini terserah aja yang nomor berapanya yang bisa. Nomor berapa yang bisa lagi? Sebuah balok bermassa 2 kg. Dari lintasan mendatar yang licin. Ujung lintasan itu dia menanjak kasar. Menanjak kasar. Ini licin. Ini ya kasar. Sebuah balok bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatannya P-nya 4 meter per sekon. Ujung lintasan balok itu menggerak lintasan menanjak kasar. Oke, ada sini daya gesekan. Lagi besar 6 Newton. Sehingga balok berhenti sesaat di suatu titik pada lintasan menanjak itu. Ini sudutnya 30 derajat. Berapa jarak yang tempuh balok? Yang ditanyanya adalah S. Berapa jarak yang ditempuhnya? Nah, oke, itulah kira-kira gambaran nomor 4. Nah, jadi misalkan ada soal, disilahkan digambarkan diagram bebasnya. Oke. Nah, nomor 5, nomor 6, sudah dapat jawabnya.
Dah? Udah ada yang dapat? Oke, kalau diperhatikan yang soal nomor 4 ini, coba dibaca kembali. Sebuah balok bermassa 2 kg, bergerak dengan lintasan mendatar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon. Di ujung lintasan mendatar itu balok melanjutkan gerak dengan dia menanjak kasar. Kalau menanjak kasar berarti kan ada gaya gesekan atau Fs-nya. Besar Fs-nya adalah 6 Newton. Sehingga balok berhenti sesaat dia di menanjak itu. Jadi kan bisa dibayangkan kan dari licin ya, karena saking licinnya dia menanjak lagi. Oke. Jadi licin, habis itu yang lantai yang apanya, yang menanjaknya itu kasar. Makanya karena kasarnya itu dia tertahan di suatu titik. Nah, yang ditanyakan adalah sampai berapa jauh dia bisa balok itu bergerak yang pas di lantai yang kasarnya itu, berapa jaraknya. Nah, gimana itu apanya? Logikanya gimana? Tentu kita selesaikan di bidang yang licin dulu. Kalau bidang yang licin itu gimana? Apa rumus yang kita pakai? Apa rumusnya? Apa rumusnya? Diketahui massa, apalagi kecepatan. Apa yang bisa kita ketahui itu? Oke, kita memakai apa? Rumus hukum 2 Newton. Kalau ada berhubungan sama yang seperti ini, kita harus pikir dua apanya. Dah, jadi kalau yang balok-balok ini kan biasa kita pakai hukum 2 Newton, satu sama GLBB. GLBB itu kan rumusnya tadi yang 3 tadi. Oke, dari yang 3 tadi diketahui massa, diketahui kecepatan. Nah, dari sini kan bisa kita mencari sigma F sama dengan M kali A. Untuk yang ini aja ya, untuk yang kejadian yang mana cara nukar warna. Nah, untuk kejadian yang ini saja. Nih, kejadian yang ini saja dulu. Ya. Nah, untuk yang ibu kotakkan ini, kita buat rumusannya sigma F sama dengan M kali A. Dah, karena dia licin. Kalau licin berarti nggak mungkin ya GLB kan. Berarti dia punya percepatan. Oke, itu ya logikanya. Kenapa dia GLB kita pakai? Karena logikanya dia berjalan di bidang licin. Kalau licin tentu dia ada punya percepatan. Dah, sigma F sama dengan M dikali A. Di sini udah ada 2 kg. Dah, sigma F yang mau kita cari. Nah, di sini apa yang diketahui baru V-nya. A-nya mau kita cari. Mana rumusnya itu? PT sama dengan dari yang 3 itu mana yang kira-kira rumusnya yang paling cocok? PT V0 tambah AT atau PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Yang mana yang paling cocok? Untuk mencari A-nya. Yang pertama ya. Yang pertama kita pakai rumus yang ini. Berarti VT sama dengan V0 ditambah AT. Jadi V0-nya dia bergerak dari apa tadi? Nah, dia akan bergerak dari, berarti kita bisa menyimpulkan V0-nya ini adalah 0. P-nya, tunggu dulu. SP. Oke, sorry. Dah, ini. Apa katanya? Sebuah balok bermassa 2 kg bergerak pada lintasan mendatar licin dengan kecepatan 4 meter per sekon. Di ujung lintasan itu mendatar itu baru dia melanjutkan gerak pada lintasan menanjak kasar. Nah, kalau kita memakai rumus GLBB berarti tidak ada yang melingkupi ya. VT sama dengan V0 tambah AT. T-nya juga nggak ada. V0-nya kita nggak tahu keadaan awalnya. Dah, berarti kalau kita memakai GLB bisa dapat ya. P sama dengan S per T.
S sama dengan V sama dengan S per T. Mencari V-nya 4. Sama juga ya, massanya Fm kali A. F sigma Fm per A. Udah ada yang bisa bantu Ibu nih, stuck Ibu. Ada yang bisa bantu. Yang nomor 4 nih. Gimana ceritain? Oke, kalau nggak bisa apa aja dulu ya. Lanjut aja dulu. Nanti Ibu carikan apanya jawabnya. Lanjut aja dulu nomor 5 atau nomor 6. Tapi kalau ada yang bisa silakan. Nomor 4. Lanjut aja nomor 5, nomor 6 atau yang Ibu foto-fotokan itu, yang gambar 1 2 6 8 9 tuh. Kalau ada yang bisa. Ibu carikan dulu jawabnya. Yang soal nomor 4 tadi, dah diketahui kalau kita buat gambarnya ini yang licin. Dia bergerak di sini, habis itu dia bergerak, dia berhenti di satu titik. Ini bidangnya kasar. Ini licin. Nah, apa lagi kita nih?
Sebuah balok bermassa 2 kg. 2 kg. Dengan kecepatan 4 meter per second. Ujung lintasan mendatar, dia menanjak dengan gaya geseknya di sini adalah 6 Newton. Sehingga balok berhenti sesaat di suatu titik jika kemiringannya 30 derajat. Ya, kemiringannya ada 30 derajat, maka berapa jarak yang tempuh selama gerak menanjak? Berarti ditanya ini adalah panjang ini. S ya. Tapi dia menanjak sampai sini. Dia menanjaknya sampai ini. Apa jarak yang ditempuhnya oleh benda tersebut. Oke, kalau yang seperti ini kita memakai hukum bukan hukum 2 Newton ya, tapi konsep yang di sini ini adalah dia kan ada dua ada dengan ya. Berarti di sini kita memakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik ini misalkan keadaan 1, ini adalah keadaan 2. Nah, jadi energi potensial di keadaan 1 tambah energi kinetik di keadaan 1 sama dengan energi potensial di keadaan 2 ditambah energi kinetik di keadaan 2. Jadi kita memakai, kalau ada soal yang seperti ini, kita memakai hukum kekekalan energi mekanik. Energi potensial 1 tambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Oke. Nah, kalau untuk energi potensial 1, gimana ceritanya? Jika energi potensial satunya, nah kalau energi potensial apa rumusnya? Energi potensial apa rumusnya? M kali G kali H, Bu. Nah, M kali G kali H. MGH. Kalau Eka, Setengah M kuadrat. V kuadrat. Nah, oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa karena dia kan nggak ada ketinggian ya, keadaan 1 itu, dia kan di bawah letaknya. Berarti otomatis MGH, H-nya berarti kan 0. Berarti untuk keadaan 1, berarti untuk keadaan 1, MGH, H-nya kan 0. Nah, berarti dia EP-nya otomatis 0. Ditambah setengah. Masanya kita ketahui kan, setengah MV kuadrat kali 2, V-nya adalah 4 kuadrat. Nah, selesai untuk keadaan 1 yang di bawah. Masuk kita ke keadaan 2. Kalau keadaan 2 apa? Keadaan 2 kan dia pas dia berhenti. Kalau dia pas dia berhenti berarti yang apanya? Yang enggak ada berarti yang bagian mananya itu? Yang tidak adanya adalah pas di bagian EK. H-nya, Bu. EK-nya adalah 0. EK-nya macet pena. Nah, ya, mana tadi? EK-nya adalah yang 0. Berarti EP-nya sama dengan massa 2 tetap ya. Massanya kan baloknya itu juga. Baik gravitasi 10 MGH. H-nya ini yang mau kita cari. H yang mau kita cari. Habis itu apa lagi yang bekerja di apa ini? Di gerakan apa ini apa lagi? Adalah tunggu setengah MV kuadrat untuk keadaan 1. Apa lagi? Fs-nya. Oke, Fs. Ditambah yang di sini berarti ditambah di sini adalah gaya gesekan. Dikurang ya, dikurang dengan gaya gesekan. Ditambah dengan gaya gesekan. Jadi sama dengan karena EK-nya 0, Fs tambah Fs. Fs kan udah tahu langsung ya 6 Newton.
Nah, berarti ini yang harus Anda selesaikan. EP. Nah, jadi ini perumusannya. Perumusannya EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ditambah dengan gaya gesekannya. Gaya gesekannya kan sebesar 6 Newton. Nah, sekarang yang kita permasalahkan adalah kan ini ya bentuknya. Nah, yang apa? Nah, berarti kalau kita mempelajari apa sisi, kalau apa sin itu apa? Sin depan per miring. Kalau cos Samping. samping per miring. Nah, Yang sin depan per miring, cos samping per miring. Nah, sekarang kalau 30 depan kita mencari H. Berarti sin 30 sama dengan depannya apa? H kan? Kan H ini. H. Jadi H per miringnya berapa? S yang mau kita ketahui. S yang mau kita cari. Dah. Oke. Ini H sin 30 sama dengan H per S. S yang mau kita cari. Ini H, ini S-nya. Nah, sin 30 berapa? Setengah. Nah, kalau sin itu kan nggak perlu pula Ibu tunjukkan cara mencarinya. Sin 30 adalah setengah. Berarti H-nya adalah 1, S-nya adalah 2. Ya kan? Berarti H-nya adalah 1 meter. Di mana masukkanlah 1 di sini. S-nya adalah 2 meter. S-nya ini berarti ya. S-nya tuh berarti S ini baru. S dari sin 30 sama dengan H per S. Oke, sama dengan sin 30 H per S, berarti ini 1. Udah Anda masukkan, sini dapat pula Fs-nya udah diketahui pula 6 Newton ya. 6 Newton. Setengah kali 2 kali 4 kuadrat ditambah IK-nya 0. Nah, berarti Anda masukkan yang H-nya ke H-nya udah diketahui plus 1. Nah, apanya lagi yang mau kita cari ini? S-nya ya. S sudah diketahui langsung 2 kan? Apa yang kita cari ini? Ibu bingung pula. Fs-nya tuh dimasukin, Bu. Fs-nya adalah 6 Newton. Kalau misalkan Fs-nya nggak dimasukin kan, Bu. Jadi kan di situ kita mencari H. Dapat H-nya tuh 0,8, Bu. Kalau nggak pakai Fs. Dapat H-nya 0,8. No. Kalau nggak pakai Fs. Gimana caranya? Ada yang bisa? Nggak pakai Fs. Fs-nya kan gimana caranya? Nggak bisa dijelaskan, Nak. Ada dikerjakan. Bisa di-share screen kan? Untuk keadaan pertama itu energi potensialnya 0. Dah. Habis itu kita cari setengah MV kuadrat. Habis itu Fs-nya. Gaya gesekan itu apa rumusnya? Dari gaya gesekannya. W dikurang W. Fp sama dengan MGH. IK-nya berarti 0. Oke. 0. Konsep usaha dan energi. W sama dengan F dikali dengan S. W itu bernilai positif kalau dia mempercepat benda. Kalau dia negatif, dia memperlambat benda.
Nah, berarti di sini energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik keadaan 2. Nah, karena dia tidak memiliki apa, berarti EP di sini adalah 0 ditambah setengah EK-nya setengah MP1 kuadrat ditambah karena dia ada gaya gesekan ke sini, berarti ini W kali ditambah dengan usaha. Nah, usaha adalah gaya F kali S tambah W. Tambah W sama dengan di sini EK-nya yang 0. MG H tambah EK-nya yang 0. EK-nya. Nah, berarti setengah kali 2 kilogram kali V-nya tadi 4. V di sini 4 meter per sekon, ini 2 kilogram. Ini Fs-nya tadi 6 Newton. Ditambah di sini W itu adalah F kali S. Berarti karena arahnya berlawanan, berarti min 6 dikali S yang kita cari. M-nya adalah massanya 2 kg sama G-nya 10, H-nya kita cari dari nilai sin. Sin 30. Sin 30 sama dengan H per S. Setengah sama dengan H per S. Jadi H adalah setengah S. Nah, dimasukkan ke sini. Setengah H sama dengan setengah 2 habis 16 dikurang 6S sama dengan 2 dikali 20 ya. Kali H-nya adalah setengah S. Dah, itu caranya. Berapa ya dia tuh? Setengah S kali ini 10 ya. Sepuluh S ini 10 ya. 16 kurang 6S. Oke, 10S tambah 6S sama dengan 16. Ini 16S sama dengan 16. Berarti S adalah 1 meter. Nah, sama juga ya hasilnya. Sebenarnya dari sin 30 itu cara cepatnya udah dapat juga ya. H per S sama dengan setengah. Sin 30 kan setengah. Berarti kita simpulkan H-nya 1, S-nya berarti 2 di sini ya kalau kita pakai sin 30. Tapi kalau dengan perumusan dapatnya adalah S sama dengan 1 meter. Dah, ada ngerti yang nomor 4 ini caranya? Kurang paham, Bu. Iya, Bu, agak susah. Keluarkan ujian lah dapat yang kayak ini. Nah, yang soal nomor 2 itu kita memakai apa ya, hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi mekanik itu apa rumusnya? Energi potensial, energi mekanik itu apa? Energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, potensial kan udah tahu ya, mg a. Kalau energi kinetik rumusnya kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, itu yang harus Anda pahami, setengah mv kuadrat. Ya, jadi bisa dilihat pada kita memakai di sini konsepnya adalah konsep usaha energi. Nah, jadi yang melakukan usaha di sini kan yang apa ya? Karena dia licin. Jadi karena dia licin pas lintasan awal datarnya, habis itu naik. Kenapa dia bisa naik? Karena dia karena licin tadi, karena licin. Nah, jadi lanjut ya sampai ke yang lantai yang kasar, pasti karena ada gesekan di lantai yang kasarnya itu pasti menanjak itu, makanya dia berhenti di titik tertentu.
Itulah cerita soalnya. Yang ditanyakan adalah sampai berapa jarak yang ditempuhnya oleh si balok. Nah, jadi baloknya apa tadi? Baloknya 2 kg, V-nya sebesar 4 meter per sekon. Nah, jadi diketahui langsung gaya geseknya adalah 6 Newton. Nah, yang mau kita cari itu adalah berapa jarak yang ditempuh balok selama gerak menanjak. Nah, kalau usaha itu apa rumusnya? Gaya dikali dengan usaha kan W ya. Usaha apa rumusnya? Gaya kali dengan jarak. W sama dengan F kali S. Nah, kalau usaha bernilai positif kapan? Kalau dia berfungsi untuk mempercepat benda. Kalau dia untuk memperlambat benda, kalau lantai yang di bawah itu licin, berarti kan nilainya positif. Tapi kalau lantai yang kasar, berarti dia adalah memperlambat. Nah, kita pakai nih, energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, tuh perumusannya kita pakai. Dah, perumusannya adalah energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, jadi kalau kenapa di sini yang pas bagian pertamanya jadi potensialnya 0? Karena di sini kan nggak ada ya, apanya? Kan nggak ada H-nya kan, energi potensial apa? Energi potensial apa rumusnya? MG H. Nah, tunggu loh, kenapa macet-macet ini? Ya. Nah, energi potensial rumusnya kan M, G, H. Nah, di sini kan H-nya nggak ada ya, H-nya. Makanya di sini adalah otomatis FP-nya adalah 0. Nah, yang berarti yang ada di pas keadaan pertama ini adalah setengah MV kuadrat. Karena di sini ketahui V-nya berarti berapa? 4 tadi ya. Di setengah dikali 4 dikali 2 kilogram. Setengah dikali 2 kilogram. Setengah kali 2 kilogram dikali dengan kecepatannya adalah 4. Dah habis ya, dah tinggal 4 kuadrat. Itu untuk keadaan yang pertama. Nah, kenapa ditambahkan usaha di sini? Nah, karena dia kan menempuh sebuah jarak, diketahui V-nya. Nah, jadi rumus konsep usaha energi di sini kita pakai apa? F dikali dengan S. Nah, karena arah untuk yang ini, dia kan arahnya kan berlawanan dengan yang keadaan pertama. Jadi kita tambahkan W. Nah, karena arah yang keadaan licin itu maunya arahnya ke sini, kan maunya ke atas. Sedangkan gaya Fs-nya itu adalah dia yang arah ke bawah. Makanya nilai F kita di sini adalah min 6. Min 6 dikali dengan jarak. Kan rumusnya ini. Rumus yang W sama dengan F kali S tadi. Nih, W sama dengan F kali S. Karena dia di sini min 6, Fs-nya min 6, Fs-nya kan 6, karena arahnya berkebalikan, jadi min 6 dikali dengan S. Habis itu massa balok tadi berapa? 2. G-nya berapa? 10. H-nya yang mau kita cari. Ini H-nya yang mau kita cari. Nah, itu tuh kan untuk apanya ke bawahnya itu kan apa? Matematikanya aja lagi. Nah, untuk mencari nilai H-nya kita pakai sin 30. Sin 30 tadi kan ada rumusnya depan per miring. Kalau di depannya adalah yang H, miringnya adalah yang S yang mau kita cari. Berarti sin 30 adalah H per S. Nah, H per S, ini dia. Sin 30 H per S. Nah, berarti setengah sama dengan H per S. Berarti H-nya adalah setengah dari S. Nah, masukkan yang ini, H setengah S ini ke yang ini. Nah, jadi ini 16 dikurang 6S, ini 16, 4 kuadrat 16, min 6S, 2 kali 10, 20, per H-nya masukkan yang ini, setengah S. Nah, 16 dikurang 6S sama dengan 10
S. Berarti 10 ditambah 10S tambah 6S adalah 16. Dan 16S sama dengan 16, S-nya adalah 1 meter. Berarti 1 meter adalah jarak yang ditempuh oleh bendanya. Nah, yang nomor 4, itulah kira-kira soalnya. Jadi kalau misalkan ada soal-soal yang seperti ini, Anda harus ingat memakai perumusan energi mekanik. Jadi energi mekanik di pas keadaan awal sama dengan energi mekanik pas di keadaan akhir. Kalau dia nggak punya H, berarti energi potensialnya 0. Kalau udah di titik teratas, berarti energi potensialnya yang ada, energi kinetiknya 0. Itu aja konsepnya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, nomor 6, supaya Anda siap. Nah, yang nomor 5, ada yang bisa? Nomor 5, nomor 6. Yang nomor 6 itu ada pilihannya ya. Yang A, B, C, D, E. Ada yang bisa? Dah, yang nomor 5 gimana?
Ada yang bisa menggambarkan apanya? Oh, apa nama itu? Yang grafik-grafiknya itu. Yang bisa? Nomor 5, nomor 6. Ada yang bisa menggambarkan grafiknya? Nah, yang nomor 5 itu apa? Apa ceritanya? Coba apa ya digambarkan. Jadi kalau fisika ini kalau nggak menggambar, gimana caranya? Cerita-cerita aja nggak bisa. Oke. Jadi apa katanya? Ada 320 gram es. Apa katanya es itu dicampurkan sama air. Airnya adalah bersuhu 0 derajat Celcius. Ya, ada 320 gram es. Nah, ini dalamnya adalah bongkahan es. Nah, campuran es sebanyak 320 gram campuran es dan air. Nah, ada es di sini, ada juga air. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius berada dalam bejana yang kapasitas kalornya dapat diabaikan. Nah, dapat diabaikan. Habis itu kemudian sebanyak 79 gram uap air. Ini uap air. Kalau yang ini es tambah air. Ini uap air 79 gram katanya. Bersuhu T-nya adalah 100 derajat Celcius. Dimasukkan dalam bejana tersebut sehingga suhu akhirnya T campurannya 79 derajat Celcius. Sehingga suhu akhirnya jika kalor lebur es, lebur es 79 kalori per gram. Apalagi kalor penguapan air, kalor uap 540 kalori per gram. Banyak air yang mula-mula. Berapa banyak air? Massa air. Berapa gram? Karena yang di sini yang diketahui yang 320 gram itu adalah campuran es tambah air. Yang ditanya adalah airnya aja berapa. Kan itu. Nah, banyak air mula-mula. Nah, bisa menggambarkan apanya? Dia yang bisa menggambarkan? Menggambarkan apanya? Yang grafik-grafiknya itu? Naik. Yang apa itu? Ada? Nah, oke. Enggak ada. Perhatikanlah. Nah, jadi harus ingat dulu ya soalnya ada es sama air yang massanya itu digabung 320 gram. Habis itu dimasukkan ke dalam sana ada uap 79 gram. Yang ditanyakan adalah massa air ini berapa. Nah, ya itu yang mau ditanyakan oleh soalnya. Nah, berarti kalau bisa kita buat grafiknya. Nah, yang pertama apa? Massa es tambah air. Massa es tambah air di sini ya. Habis itu dia di sini adalah naik suhunya. Kalau yang untuk uap air dia berubah dulu dari uap ke air. Habis dia menuju air, dia akan sampai ke titik campuran. Campurannya, suhu campurannya tadi berapa? 79 derajat Celcius. Nah, ini dia ceritanya. Ini air pas dia 100 derajat Celcius. Ini dia berubah bentuk ya, berubah bentuk. Ini suhu turun. Ini untuk yang keadaan kedua ya.
Bedakanlah warnanya. Rena, Ibu macet mana caranya? Dah. Ini untuk yang keadaan yang kedua. Keadaan kedua, uap, dia jadi air. Ini turun suhunya. Nah, ini untuk yang keadaan pertama. Oke. Untuk keadaan yang ini, T campurannya 79 derajat Celcius. Yang ini S 0 derajat Celcius. Dia berubah jadi air 0 derajat Celcius. Habis itu dia naik. Dah. Oke, berarti Q di sini adalah kalau dia berubah-berubah bentuk, rumus yang kita pakai apa? Massa kali kalor lebur. M dikali dengan L. MS dikali dengan L. Jadi Q di sini sama dengan 320 gram S dikurang massa air dikali LS berarti berapa? 79. Itu dia. Nah, kalau Q untuk yang di sini gimana? Ya, S sama air, dia akan berubah jadi air semuanya. Habis itu dia naik suhunya jadi 79 derajat Celcius. Berarti kalau atas nama rubah-rubah suhu, MC delta T. Massanya tetap massa CS 320 dikali C-nya, C airnya adalah 1 dikali dengan perubahan suhunya adalah 79. Nah, itu untuk keadaan yang pertama. Masuk keadaan yang ke ini. Jadi kita pakai di sini Q-nya adalah MC delta T. Yang berubah tetap yang 79 gram uap air tadi. C uap air itu 1 sama dengan air. Kalau dia ini dari 100, dia berubah jadi 79. Kurang 79. Nah, itu rumusnya. Kalau untuk yang uap itu, dia berubah jadi Qm kali U. Massa uap tadi 79, kalor uap tadi 540. Nah, itulah kira-kira gambaran kalau soalnya seperti ini. Nah, kalau ini kalau udah tahu caranya membuat yang ini, berarti tinggal rumusnya adalah rumus asal snack apa? Q serap sama dengan kita Diterima. diterima. Nah, yang menyerap yang mana? Yang menerima yang mana? Nah, yang menyerap kalor tentu pasti yang S. Berarti ini yang menyerap nih. Ini yang menyerap. Ini Q serap. Kalau yang ini pasti dia yang kita terima. Dah, ngerti? Arti Q serap sama dengan, nah tinggal masukkan aja lagi rumusnya. Berarti anggaplah ini Q1, Q2. Kita terimanya adalah Q3 tambah Q4. Itu dia. Nah, masukkan aja lagi. Ini Q1 berapa? 320 dikurang massa air dikali 79 ditambah Q2-nya apa? 320 kali 1 kali 79. Q3-nya 79 kali 100 kurang 7 apa? 5 21. 21, berarti 79 kali 21. Tambah Q4-nya 79 kali 79 gram. Nah, itu kan matematikanya aja lagi ya. Matematikanya aja lagi.
Nah, oke sampai ini untuk ya yang intinya adalah Anda membuatkan gambar sama perumusannya. Kalau udah dapat yang kiserapnya yang mana, kita 5 yang mana, nanti dah bisa aja dapat itu hasilnya. Ya sampai yang ini ada yang ingin tanyakan, ada yang nggak ngerti campur-campur ini. Karena ini menurut Ibu yang materi yang paling susah, ya menurut Ibu dari yang materi-materi yang lain. Yang pertama susah ini campur kalor. Yang nomor kedua yang susah itu tadi energi mekanik. Energi mekanik, yang potensial tambah energi kinetik yang susah. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Nah, jadi nanti soalnya bisa nanti air panas ditambah dengan air dingin. Atau Budi ingin membuat teh panas, tapi karena tehnya terlalu panas dicampurkannya dengan es. Berapakah suhu campurannya? Saya kayak gitu. Apalagi soal-soalnya. Pokoknya atas nama campur-mencampur. Ini kan ceritanya mencampur es sama air sama uap. Kalau uap itu kalau didinginkan kan jadi air dia kembali. Nah, itulah kejadiannya. Jadi kalau uap didinginkan dia kan jadi air. Nah, uap jadi air itu turun suhunya jadi 100 derajat Celcius yang uap tadi, dia turun menjadi teh campurannya adalah 79 derajat Celcius. Nah, itulah ceritanya untuk yang uap. Sedangkan untuk es sama air tadi, nah kenapa dia 320 dikurang massa air? 320 gabungan mereka es tambah air. Makanya 320 itu dikurang massa air. Makanya itu karena kita mau mencari massa airnya. Dikali dengan kalau lebur es adalah 79 tadi kan, boleh 79. Jadi ceritanya es sama air tadi, esnya dia berubah menjadi air, yang esnya saja ya, esnya saja berubah menjadi air. Lalu yang es sama air tadi dia naik suhunya ke 79 derajat Celcius. Jadi ada 2 kejadian. Es sama air dia berubah, esnya jadi air. Ini dia gambar kejadiannya es sama air berubah dia ini dia. Habis itu es sama es tadi udah berubah jadi air semuanya dan campuran air itu dia naik dia menjadi 79 derajat Celcius. Kalau yang uap tadi apa? Uap tadi kalau didinginkan dia jadi air. Habis itu yang air tadi dia turun 100 derajat Celcius suhunya dia turun menjadi 79 derajat Celcius. Nah, kalau nggak ngerti, baik tanyakan sekarang ya. Nah, lanjut. Kalau nggak ada yang tanyakan, nomor 5. Nomor 6 gimana? Nomor 6 itu apa soalnya? 100 gram es. Nah, ada es. Es itu suhunya berapa? -5. Dicampurkan dengan air. Air itu suhunya adalah 3. Tanya adalah jika terjadi pertukaran kalor air dan es, apa yang terjadi sama air dan es itu? Nah, itu ada pilihannya, suhunya seluruhnya 0, suhunya seluruhnya 0 derajat Celcius, apakah sebagian esnya melebur atau gimana? Nah, bisa menggambarkan yang grafik Ibu tadi? Gimana ceritanya kalau es yang minimal derajat Celcius ini digabung sama air yang bersuhu 30? Ada yang bisa menggambarkan grafiknya? Gambar grafiknya aja dulu. Nah, kalau es itu apa aja ceritanya kalau es itu? Dia akan berubah bentuk dulu ke air. Habis dia berubah bentuk ke air, dia akan naik suhunya. Ya kan? Kalau yang air tadi, yang 30 derajat tadi gimana? Apa yang terjadi? Kalau air tentu dia tetap akan menjadi air. Nah, berarti yang terjadi pada air itu adalah hanya perubahan suhu. Suhunya turun. Berarti kalau air suhunya turun, itu jadi kalau esnya berubah jadi air, habis itu airnya itu akan naik suhunya. Agak susah ya. Agak susah. Nah,
Nah, jadi yang ini tuh memang, nah, oke. Jadi tolong Anda bayangkan, nah, Anda mau membuat teh misalkan, atau membuat apa, ada air, nah, air Anda suhunya 30 derajat Celcius. Habis itu Anda punya es. Nah, jadi syarat fisika itu memang menggambarkan apa ya kejadiannya, gimana nih ceritanya. Itu dia syarat pertama yang harus dilakukan. Es itu suhunya adalah -5 derajat Celcius. Nah, air kita 200 gram. Nah, suhunya 30 derajat Celcius. Es kita 100 gram. Suhunya -5 derajat Celcius. Nah, diketahui kalor jenis es kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kalau kalor lebur es, kalor jenis es, kalor jenis itu apa? C ya. Kalor jenis itu CS. Kalau kalor lebur es 80 kalori per gram. Nah, apa yang terjadi? Nah, coba Anda bayangkan, baca lagi soalnya. Ada es. Nah, esnya berapa? -5 derajat Celcius. Anda bayangkan ada es -5 derajat Celcius. Anda punya esnya 100 gram. Terus Anda mencampurkan dengan air. Nah, ada dua nih bejana. Airnya berapa? 200 gram. Suhunya 30 derajat Celcius. Yang terjadi sama es itu apa? Es itu dia berubah menjadi air. Habis dia berubah menjadi air, apa yang terjadi sama es itu? Misalkan Anda masukkan dia ke air 30 derajat, apa lagi? Esnya berubah jadi air, habis itu semua es yang jadi air tadi, airnya ini akan suhunya naik. Ya kan? Ya. Oke. Kalau yang air ini yang 30 derajat Celcius, air yang 30 derajat Celcius, Anda masukkan ke dalam situ es. Apa yang terjadi sama air yang 30 derajat Celcius tadi? Suhunya turun. Airnya suhunya akan turun. Nah, kalau udah bisa Anda membayangkan apa yang terjadi pada es sama air, nah itu udah sebuah kemajuan. Udah maju pikirannya. Nah, sekarang gimana caranya kita membuatkan gambar yang ini itu ke dalam grafik yang Ibu buatkan tadi. Nah, gimana cerita grafiknya? Nah, yang S itu apa? Dia berubah dulu, dia menjadi, nah kita, mana Bu buat? Ada tempatnya. Nah, yang ini aja bagus. Yang ini tadi ada berapa air ya? Ada air. Airnya 200 gram. 200 gram. Suhunya 30 derajat Celcius. Yang terjadi pada air yang 30 derajat Celcius tadi, suhunya akan turun. Suhu turun. Nah, oke. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, kalau es, apa yang terjadi es? Es itu dia dari -5 derajat Celcius. Nah, dari -5 derajat Celcius, tentu dia akan berubah dulu ke 0 derajat Celcius. Nah, berarti di sini apa kita pakai? Yang es ya, kejadian yang es ini ya, yang es ini. -5 ke 0 berarti MC delta T. Massa es 100 gram, CS 0,5, delta T-nya adalah sebesar 0 dikurang -5. Itu dia ceritanya. Untuk yang, anggaplah ini kejadian 1. Kok low battery? Ini untuk kejadian yang 1. Udah? Oke. Ini untuk Q1. Nah, berarti Q1-nya adalah 100 kali 0,5 dikali 5.
kali 5. Dah, habis S itu berubah suhunya dari -5 ke 0, apalagi dia berubah menjadi air. Nah, berubah suhunya. Q2 sama dengan ini S ya. Habis S, Q sama dengan MC delta T, berubah suhunya. Masa S kita tadi berapa? 100. CS kita, sorry, kok MC delta T? Rumusnya. Berubah suhu apa? Ya, MC delta T. MC delta T. CS berapa tadi? 0,5 kali 0 dikurang -5. Oke. Yang kalau yang berubah suhu rumusnya apa? M dikali dengan L. Oke, M kali dengan L. L-nya adalah L dari S. Masa S kita tadi tetap ya. Ini ya, 100 kali dengan LS kita 80. Jadi Q-nya adalah 8.000. Nah, itu untuk Q meleburkan S. Nah, untuk yang kejadian yang sini, air, apa yang terjadi? Air itu kan dia cuma suhunya adalah turun. Nah, kalau suhunya turun, maka Q-nya sama dengan M dikali dengan C kali del. Nah, Ibu macet-macet. Nah. Mana ini? Delta T. Massa air kita berapa? 200. C air adalah 1. C air itu Anda harus tahu ya. Walaupun nggak ditunjukin di soal, yang C air itu dia selalu 1 kalori gram derajat Celcius. Dikali 1 dikali delta T-nya kita dari 30. Ya kan dari 30 ya. Dari 30 derajat Celcius dia ke bentuk dia turun. Jadi 30 dikurang 0. Berarti 200 dikali 30. Jadi sama dengan 6.000. Mana nih? Sama dengan 6.000. Nah, Anda bandingkanlah Q yang S sama Q yang air. Q yang S kita dapat berapa yang Q yang S ini? Berarti Q yang S itu Q1 tambah Q2. Jadi 1000 kali 0,5 dikali 5 ditambahkan Q2-nya adalah 8.000. Berapa hasilnya? 8.250 kalori. Anda bandingkanlah 8.250 sama 6.000. Mana yang lebih besar? Lebih besar kalor untuk meleburkan es lagi daripada kalor air. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang E. Suhu seluruhnya adalah 0 derajat Celcius, tapi sebagian es yang melebur. Ada ngerti maksudnya? Q untuk meleburkan es itu, Q meleburkan es, itu dia sebesar 8.250 kalori. Sedangkan Q untuk air, Q yang dimiliki sama air cuma 6.000. Nah, 8.250 sama 6.000 mana yang lebih besar? Lebih besar yang 8.250. Nah, berarti es yang kita apakan, yang kita leburkan berarti tidak semua es yang melebur karena Q-nya lebih besar sama Q air. Ada ngerti? Air kita punya kalorinya cuma 6.000, sedangkan es
S yang diperlukan kalorinya untuk meleburkan semua S-nya adalah 8.250. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya adalah yang E. Suhu suruhnya dia 0 derajat Celcius, suhu campurannya. Habis itu sebagian S-nya adalah melebur. Jadi tidak semua S yang melebur. Karena kalori yang dihasilkan sama S, yang dibutuhkan sama S untuk melebur itu 8.250. Sedangkan Q yang diberikan sama air yang 30 derajat tadi, hanya Q-nya sebesar 6.000. Dia lebih kecil. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini ada yang nggak ngerti? Iya Bu, kurang paham yang 6.000 itu Bu. Yang Nah, 6.000. Oke, yang 6.000 itu kan yang Q air ya, Q air. Q yang A, Q yang air. Nah, yang terjadi sama air itu apa? Kan ini aja ya. Ini panah yang ini aja. Air yang 30 derajat Celcius tadi, dia turun ke 0 derajat Celcius. Nah, mencari Q air itu ini dia, Q air ini. MC delta T. Kalau berubah suhu kan kita rumusnya ada. Jadi satu hal yang harus Anda tahu, kalau suhu berubah, rumusnya adalah QMC delta T. Tapi kalau dia berubah wujud berarti dia yang datar-datar kayak ini ya, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali dengan kalor lebur atau kalor uap, tergantung apa yang berubah. Kalau ini karena dia memakai kalor lebur S, karena yang berubah itu adalah dari S ke air, makanya Q sama dengan M kali L. Kalau tadi yang soal yang tadi apa? Yang berubah itu dari uap ke air. Kalau uap ke air, barulah rumusnya Q sama dengan M kali U. Itu dia. Ya, untuk mencari ini, yang berubah itu kan suhunya saja, berarti M air dikali C air kali delta T. Masa air kita berapa? 200, masukkanlah. C air tadi udah Ibu katakan, walaupun nggak diketahui soal, Anda harus tahu besar C air itu adalah 1. 1 gram, 1 kalori gram derajat Celcius. Nah, masukkanlah 1 di sini. T-nya dari 30 ke 0. 30 kurang 0. Nah, 200 kali 30 berapa? 6.000. Itu dia. Nah, masih ada yang nggak ngerti atau gimana? Dan jangan sampai nggak ada pula yang betul, nanti Ibu kasih soal yang campur-campur ini. Nah, nilainya tuh diproses ya, nggak mungkin langsung aja Anda dapat sama dengan itu. Anda harus menggambarkan yang grafik yang ini. Cerita grafiknya seperti apa. Ya, Bu. Oke. Dah? Oke, lanjut. Soal berapa kita lagi nih? Soal nomor 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, soal yang ini definisi satuan pokok. Apa jawabannya? A, B, C, D. Apa jawabnya? Jawabnya nomor 1 tuh. Definisi satuan pokok perlu diperbaharui sesuai dengan sistem internasional, antara lain karena apa jawabannya? Nah, mana suaranya nih? Apa jawabannya? Nomor 1. Kok diam aja nih kelas ini?
Apa jawabnya? Nah, soal yang gampang nggak pula pandai jawabnya. Gimana nih? Gimana kalau soal yang susah? Nomor 1 apa jawabnya? Mana suaranya nih? Apa jawabnya Zaki? Nomor 1. Hah? Hidupkanlah suaranya. Apa nomor 1 jawabnya? Apa jawabnya Zaki? Nomor 1. Masih ragu, Bu. Siapa jawabnya? Nomor 1. Jawab aja lah, apa yang mau diragukan. Kita kan bahas soal. B, Bu. B, Bu. Yang B. Dah? Oke. Definisi satuan pokok. Apa besaran pokok kita apa aja? Kan besaran ada 2, pokok, turunan. Pokok itu apa aja? Panjang. Masa, waktu. Panjang, masa, waktu, jumlah zat. Apalagi? Nah, kan ada 7. Ada 7 ya, ada 7. Ya, Bu. Nah, kalau panjang ada meter, masa kilogram. Apalagi waktu second. Kan suhu Kelvin, jumlah zat Kelvin, mol. jumlah zat mol. Nah, itu yang harus Anda ketahui. Kalau besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Gimana cara mendapatkan besaran turunan? Dikalikan mungkin besaran pokoknya, dibagi kali, dikuadratkan, Anda pangkatkan 3, itu pasti udah besaran turunan. Misalnya apa? Volume. Volume itu apa? Panjang, lebar, kali tinggi. Itu kan udah 3 besaran pokok Anda kalikan. Berarti itu udah masuk besaran turunan. Atau misalkan kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa? S per T. V sama dengan S per T. Itu udah 2 besaran pokok yang Anda bagi. Jadi kalau udah dibagi, udah dikali, udah dipangkatkan, berarti itu udah masuk besaran turunan. Oke, kita masuk ke ini. Definisi satuan pokok yang diperbarui sesuai dengan sistem internasional. Nah, kenapa harus sesuai dengan sistem internasional? Karena, apa sebabnya? Misalkan Anda membeli meja. Anda membeli meja dari all shop-nya, online shop-nya di luar negeri. Nah, Anda luas kamar Anda emang cocok meja di kamar Anda itu cuma 2 meter. Oke. Misalkan hanya 2 meter panjang dari, kok nge-lag nih? Nge-lag sinyalnya. Udah? Oke, udah, aman. Nah, misalnya Anda mau beli meja dari luar negeri. Oke, yang cocok untuk meja di kamar Anda itu emang panjang mejanya cuma 2 meter. Oke. Beda pula panjang 2 meter di luar negeri sama 2 meter di Indonesia itu susah jadinya kan. Jadi makanya itulah guna satuan internasional. 1 meter di negara kita akan sama dengan 1 meter Anda beli meja misalnya shop-nya di Amerika. Akan sama 1 meter di Indonesia sama 1 meter di Amerika. Atau pergi Anda ke Australia, 1 meter di Australia sama dengan 1 meter di Indonesia. Jadi apa gunanya kita pakai satuan internasional itu adalah untuk memudahkan peneraan. Peneraan itu maksudnya adalah pengukuran. Untuk memudahkan pengukuran. Kalau mengubah nilai standar besaran, kan nggak ada pula mengubah kan. Kan segitu, 1 meter kan segitu juga panjangnya. Nah, untuk menghindari bilangan terlalu besar. Apa hubungannya bilangan terlalu besar? Nah, memperkecil jumlah besaran pokok. Besaran pokok kan segitu juga panjangnya, segitu juga besarnya. Berarti yang 1 itu adalah, jawabannya adalah yang A. Itulah gunanya satuan internasional supaya sama semuanya. Oke, panjang kita. 1 meter Anda beli meja di Indonesia, 1 meter Anda beli meja di Singapura, sama panjangnya. Itu misalkan. Nah, nomor 2. Nomor 2 apa jawabnya? Skala yang ditunjuk itu apa? Berapa? Yang mana suaranya nih? Diam aja. Suaranya mana? Nomor 2 apa jawabnya? Ya, Bu.
Nomor 2 apa jawabnya? Nah, kalau nggak bisa nomor 2 kan nomor lain juga bisa. Nomor 6, 8, 9, nomor berapa lagi yang di bawah-bawah ini? Nah, kerjakanlah dulu ya. Tinggalkan 5 menit, tolong dikerjakan, harus ada yang menjawab. Oke? Harus ada yang menjawab soalnya. Yang nomor-nomor yang ini, yang Ibu screenshot kan ini. Oke? Terus bisa ya, harus ada yang jawab ya. Ya, Ibu tambahkan sedikit materi yang apa
yang tentang suhu yang harus Anda ketahui kalau berubah-berubah suhu ya. C per 5, R per 4, sama dengan F kurang 32 per 9, sama dengan K kurang 73 per 5. Ini yang harus Anda hafal. Kalau berubah-berubah apanya? Berubah-berubah. Saya tanya Celsiusnya segini, Fahrenheitnya berapa? Fahrenheit segini, Reaumurnya berapa? Sekian Kelvin, berapa Celsius? Jadi ini adalah perumusan yang harus Anda hafal. Celsius per 5 sama dengan R per 4, sama dengan F kurang 32 per 9, sama dengan K kurang 273 per 5. Itu yang harus Anda hafal. Jadi misalkan C per 5, apa tadi rumusnya? Reaumur per 9. 49. Berapa tadi? 4 Bu. 4 ya? Iya. 5, 4. F kurang 9. Dah, rumus yang ini itu yang harus Anda hafalkan. Nah, kalau misalkan Anda lupa perbandingannya 5495 tadi, Anda buatkanlah dulu. Celsius itu kan 0,100. Reaumur itu 0,80. Kalau Fahrenheit 32,212. Ini Celsius, Reaumur ini apa? Fahrenheit. Kelvin 273,373. Nah, buatkanlah dulu kalau misalkan lupa. Nah, 100 kurang 0 berarti skalanya 100. Ini dari 0, ini dari 32, ini dari 273. Nah, dari 0 ke 100 skalanya adalah 102. Kalau 0 ke 80 skalanya adalah 82. 32, 212 skalanya 180 skala. 373 kurang 273 adalah 100 skala. 100 skala. Jadi, tunggu. Apa nih? Dah, jadi Anda cara mencarinya itu adalah dengan 100 bagi 80, ini ya ambil bagi 180 bagi 100. Nah, sama-sama Anda bagi 20. Ini 20, ini 5. Bagi 24. Bagi 29, bagi 25. Itu datangnya 5495. Oke, bisa ya? Nah, jadi yang perlu Anda ketahui ini rumusnya ini. Kalau Celsius per 5, ini dia 5-nya. Reaumur dia per 4, ini dia 4. Kalau Fahrenheit harus dikurangi 32 dulu. Karena dia kan bukan dari 0, makanya dia kurang 32 per 9. 9-nya ini dia per 9. Nah, di situ yang Kelvin dia 5 ya, makanya dia per 5. Tapi Kelvin itu karena dia bukan dari 0, suhu terendahnya maka dikurang dengan 273. Nah, misalkan yang ditanya 80 derajat Celcius, berapa Fahrenheit? Mana cara Anda mencarinya? Rumusnya? Rumusnya. Yang mana rumusnya? Berarti kan ini satu kan, ya kan? Berarti C per 5 sama dengan F kurang 32 per 9. Berarti C kita berapa? 80 per 5 sama dengan F kurang 32 per 9. Dan kali silang aja lah. 5 F kurang 32 sama dengan 9 kali 80. Dan kalikan lah 5F min berapa nih? 32 kali 5. Pi pakai tak, Pi? 2 kali 5, 10.
Nah, 160 sama dengan 720. Nah, ini kan matematika aja lagi kan. Nah, carilah 5F sama dengan 720 tambah 160. Berarti F hasilnya tadi bagi 5. Ngerti ya caranya? Insya Allah, Bu. Nah, kalau misalkan yang ditanya apa lagi? Misalkan yang ditanya apa lagi ya? Misalkan 200 derajat Kelvin. Berapa reaumur? Nah, bagaimana caranya? Berarti Kelvin kan ini ya. Reaumur ini ya. Berarti reaumur per 4 sama dengan K kurang 273 per 5. Ya, bisa? Reaumur yang mau dicari. K kita 200 kurang 273. Mana pula 200? Suhu terendahnya aja 273. Gimana pula bisa 200 ya? Enggak ada yang protes nih. 300 misalkan. Nah, 300. Oke. Misalkan ini 300. 300. Nah, 300 kurang 273 per 5. Dan kalikanlah 5R sama dengan 300 kurang 273 kali 4. Nah, 300 kurang 273 berapa itu? 20. 27, Bu. 27, Bu. 4. 5R. Nah, R berarti kalikanlah. 100. Nah, oke, kali-kali itu kan Kak, anak kali aja. 148. Nah, 148. 108 per 5. Nah, bisa ya. Jadi nanti nggak ada pertanyaan kapan dikurang 273, kapan tambah 273, kapan kurang 32, kapan tambah 32. Karena rumus yang Anda pakai itu gini. Nah, ini nih dalam kurung ya. Berarti yang harus Anda kerjakan itu dulu, yang dalam kurung dulu. Baru nanti Anda kalikan. Nah, itu sedikit untuk kalau rubah-rubah suhu. Nah, nomor yang lain udah dapat?
Dah, nomor berapa lagi? Nomor Nomor 8 tuh C, Bu. Yang Aurora. Oke, yang nomor Bu. Nomor 8 tuh C, Bu. Nah, Aurora berlari lurus. Oke, nomor 8. Terus yang gambar besar percepatan tiap saat dari benda bergerak Terus? parabola. Parabola tuh D. Yang nomor 8 kan? Ya, nomor 8. Oke, nomor 8 dulu ya. Berlari lurus 15 meter ke S1. utara. Ya, 15 meter. S1 jangan, Bu. On. Ia berbalik arah 5 meter. Saya tunggu dulu. Mana dia era series? Nah, 5 meter tentu Kak. Itu ya agak pendek. Ke arah selatan. Kecepatannya 2 sekon. Ke arah 2 selatan ini sekonnya. 2 sekon. P-nya. S1 tambah S2. Nah, Rumusnya S1. rata lari. Nah, berarti dia 15 sama 5 berarti perpindahannya adalah 10. 10 per Jaraknya adalah 5. adalah 5, Bu. 2 meter per sekon. 10 bagi 5 2, Bu. 2 meter per sekon ke arah utara. Nah, jadi itu yang harus kita apakan. Kecepatan rata-rata lari. Dia kan arah terakhirnya kan habis dari utara, dia kan habis itu dia ke arah selatan. Iya kan? Arah terakhirnya yang mana? Yang selatan kan? Iya, selatan. 2 meter per sekon ke arah Selatan. Itu dia yang nomor 8. Oke, bagus. Yang nomor berapa lagi yang bisa? Yang gambar parabola, Bu. Yang nomor berapa? Besar percepatan tiap saat dari benda bergerak parabola sesuai dengan grafik D, Bu. Yang mana? Yang D. Oke, yang gerak parabola yang mana kira-kira itu? D, Bu. Yang D. Nah, kalau yang A itu yang apa tuh? Garis lurus. Gerak apa? Garis lurus enggak. Gerak kita kan Bu. ini. GLB. Ya, GLB. Gerak kita kan ini cuma. GLB, GLBB. GLBB itu ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, ada yang gerak jatuh bebas, kan itu aja gerak kita. Di situ ada gerak parabola. Nah, Yang ini C aja itu jenis masih gerak yang GLB, kita Bu. pelajari. Nah, Yang gambar C itu masih GLB yang kan, C Bu? itu apa? Waktu. Oke, kalau kita bahas satu. Nah, kalau yang kayak gini gimana? Ini adalah kecepatannya naik terus kan? Oke, konstan. Nah, kecepatannya naik secara konstan. Kalau tergantung ya apanya. Nah, kalau kecepatannya naik secara konstan, berarti ini adalah GLBB. Kalau yang kayak ini, kalau grafiknya waktu terhadap kecepatan, ini adalah waktunya segitu juga, kecepatannya konstan. Berarti adalah GLB, Bu. Nah, berarti kalau yang C dan D itu, yang D itu adalah dia gerak parabola. Dia yang bernilai positif. Kalau yang B itu dia bernilai yang negatif. Nah, lanjut. Nomor berapa lagi? Yang bisa? Nah, cepat lah, Muazzar nanya. Sebuah mobil bermasa pada waktu bersamaan tuh, Bu. Nomor berapa nih? Pada waktu bersamaan 2 buah bola dilempar ke atas tuh, Bu. 10 jawabannya, Bu. 10 meter. Oh, ini.
Pada waktu bersamaan dua bola masing-masing yang kelajuan V1. Jarak kedua bola saat mencapai titik tertinggi. Nah, apa rumus yang kita pakai? Bisa dijelaskan, bisa apa? Bisa difotokan. Cara mencarinya? Bisa difotokan, Bu. Ya, fotokanlah, masukkan ke grup. Yang setelah bermassa 1.500 kilogram, Bu. 1.500 kilogram, mana ya? Oh, sebuah mobil dengan massanya 1.500 kilogram. Lagi, A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Gaya yang harus diberikan oleh mesin mobil, dah Fm kali A aja kan. Nah, gampang ya. Dah. Oke, berapa lagi? Dah. Berapa lagi yang bisa? Yang nomor 2 itu masa nggak bisa? Nomor 2 itu gimana caranya? Nomor 2 itu ya, dia menunjukkan angka berapa? Menunjukkan angka berapa panahnya itu? Angka K1, Bu. Nah, skala maksimalnya kan 5 di sana ya. 1/5 kali dia menunjukkan 100 miliampere. Nah, berapa nih? 20 mili. Yang batas ukurnya itu kita gunain yang 2 ampere atau yang 100 miliampere, Bu? Kan 100. Kan 100. Kan ada terhubung dia ke 2 ampere kan enggak? Kan ini ya, banyak gambarnya kan ini. Nah, 2 ampere yang di atas. Ini dia, ini 2 ampere. Itu ada lubang satu lagi, 100 ampere. Nah, yang terhubung ke sini itu 100 miliampere tuh. Ini. Ya kan? Dia terhubungnya ke 100 miliampere. Nah, ini berapa? 20. Berarti delta X-nya adalah setengah dari NST, ketelitiannya. Setengah dari 20 berapa? 10 ya? 10 miliampere. Atau kalau kita rubah ke ampere, 0,01 ampere. Ini rubah ke ampere berapa? 0,02. Jadi jawabannya adalah yang A. 0,02 plus minus 0,02 ini ya. Plus minus 0,1. Nah, kita rubahlah di ampere dulu. Ini kami di ampere. Nah, rubah ke ampere. Dalam ini ampere, rubah ke ampere. Nah, gitu saja caranya nomor 2. Oke, nomor 6 itu dari kelima diagram vektor. Apa jawabannya? Tambah C. Yang mana jawabannya? D, Bu, 4. Oke, yang 4. Berarti ini A tambah B tambah C sama dengan D. Itu dia ya. Jadi ujung pangkal yang awal sama ujung yang terakhir itu kita hubungkanlah. Itu yang D. D sama dengan A tambah B tambah C. Dah? Oke, soal yang lain gimana? Satu lagi. Udah bisa? Mau berapa lagi? Nah, kalau yang ini balok yang nomor. Ini gambarnya kan ini ya, F. Nah, balok yang masanya 20 kg berada pada lantai kasar. Berarti kalau lantai kasar ada Fs-nya ke belakang. Dengan arah mana? Koefisien gesekannya diketahui. Fs itu rumusnya mu S kali N. Kalau Fk rumusnya mu K kali N. Mu S-nya 0,4. Mu K-nya 0,3. Besarnya gesekan pada saat balok tepat akan bergerak.
Nah, tepat akan bergerak Anda pakai FK atau FS? FS, Bu. Yang mana mau Anda pakai? Nah, coba kerjakan bentar soal terakhir ini. Gimana caranya? Berapa hasil yang Anda dapatkan? Nah, nomor terakhir. Tepat akan bergerak, kita masih, apa artinya tepat akan bergerak itu? Ya, masih tetap di diam. Kalau diam atau tepat akan bergerak, berarti kita pakai yang FS. Tapi kalau dia sudah bergerak, kita pakai yang FK. Nah, berarti yang ditanya adalah FS. FS-nya berapa? Nah, rumus FS kan ini tadi, mu S kali N. Mu S-nya udah tahu kita. Mencari N-nya gimana? Cari gaya normal gimana caranya? Nah, cepatlah ada azan nah. Cari gaya normal. Gimana caranya? G, Bu. Nah, Sigma Y sama dengan 0, Bu. N kurang WY sama dengan 0. Terus yang N itu sama dengan WY, N itu sama dengan M kali G. ya. M Nah, 10 FY. kg kali 10 dapat. Berarti N-nya 200 Newton. Berarti Ya, kan Bu. N kurang W. Berarti N sama dengan W. Nah, W kita kayak normal kita massa kali gravitasi. Berat kan massa kali gravitasi ya. Massa berapa? 20. G kita 10. Berarti Ya. 200. Nah, masukkanlah lagi. 200. US kali N. US kita berapa tadi katanya? 0,4. 0,4 kita kali 200. 280 4. Newton. Nah, berarti jawabannya yang 80 ya. Jadi jawabannya Ya, Bu. yang ini. Nah, bisa ya? Untuk apa? Jadi kalau dia tepat akan bergerak, yang kita pakai itu adalah yang FS. Karena dia masih diam. Tapi kalau katanya bendanya sudah bergerak, nah berarti Anda memakai yang FK. Rumusnya adalah mu K kali N. Ya, nah udah azan ya. Jadi semangat ujiannya untuk minggu depan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.